Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan kita sampai pembahasan al-waqfu, waqaf atau sering dalam bahasa Indonesia disebut dengan wakaf. Salah satu macam sedekah ada yang namanya wakaf. Al-waqfu fil lugha al-habsu. Waqaf atau waqf atau bahasa Indonesia sering dikatakan wakaf. Arti asli menurut bahasa adalah al-habsu, menahan atau penahanan. Wa fi syar'i, adapun di dalam syariat maknanya adalah habsul asli wa tasbilu thamarah. Ay habsul mali wa sarfu manafi'ihi fi sabilillah. Makna wakaf dalam Islam adalah dasarnya ditahan. Wakaf kan sodako, sodako kan barang-barangnya ditahan. Barangnya ditahan. Wa tasbilu thamarah, dan manfaatnya untuk jalan Allah. Barangnya ditahan, manfaatnya untuk kebaikan, untuk jalan Allah. Gitu. Karena itu ada yang memperjelas lagi, habsul mal, hartanya ditahan, wa sarfu manafi'ihi fi sabilillah, manfaat-manfaatnya digunakan untuk fi sabilillah, untuk jalan Allah, jalan kebenaran. Itu disebut dengan wakaf. Dan yang dimaksud dengan asalnya atau barangnya ditahan, maksudnya apa? Tidak boleh dijual belikan, tidak boleh dikasihkan siapa lagi, tidak boleh dikasihkan siapa-siapa, dihibahkan tidak boleh. Karena apa? Karena ini barang wakaf, barang wakaf. Tidak boleh diberikan kepada, dihibahkan kepada A, kepada B. Kenapa? Karena ini sudah barang wakaf. Nah, jadi diwakafkan, ditahan. Nah, barangnya menjadi barang wakaf, gitu. Artinya barangnya ditahan, maksudnya ditahan, tidak boleh dijual belikan, tidak boleh dikasihkan orang lagi, tidak boleh diwaris. Nah itu. Nah terus kalau gitu, milik siapa? Milik Allah SWT, dan tidak boleh manusia memilikinya. Nah, hasilnya untuk fisabilillah. Itu makna daripada wakaf. Wa huwa min wujuhil birri wal ihsan allati da'a ilaihal Islam. Dan wakaf itu adalah salah satu bentuk kebaikan yang mana Islam mendakwahkan kepada umatnya agar umatnya beramal dengan cara wakaf atau bersedekah dengan cara wakaf. Kan
Wakaf tadi atau wakaf tadi kan salah satu bentuk sedekah, salah satu bentuk amal. Nah, didorong di dalam Islam itu agar umat Islam itu bersedekah dalam bentuk wakaf. Berarti wakaf itu adalah sedekah. Nah, bentuknya beda dengan sedekah lain. Adapun dorongan Islam itu seperti apa? An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalath." Kalau orang itu sudah mati, kalau orang yang beriman, bahkan semua manusia, kalau orang itu sudah meninggal, maka perbuatannya terputus. Ya, orangnya meninggal, perbuatannya terputus. Maksudnya apa? Sudah tidak bisa berbuat lagi, sehingga tidak bisa mendapatkan pahala lagi. Gampangnya begitu. Nggak bisa beramal baik lagi, nggak bisa mendapatkan pahala lagi. Illa min thalathin, kecuali dari 3 amal. Kalau punya 3 ini, maka seperti ia beramal terus, nggak mati-mati. Nah, kalau manusia itu sudah mati, sudah tidak bisa beramal lagi, kecuali apabila dia punya 3 amal, maka seolah-olah ia bisa beramal terus meskipun setelah mati, nggak terputus amalnya. Inqata'a amaluhu illa min thalathin. Shadaqatin jariyah, yaitu sedekah yang berjalan. Apa maksudnya sedekah yang berjalan? Sedekah jariyah adalah wakaf, atau bahasa Arab waqaf, waqfun, waqaf itu. Apa wakaf itu? Yaitu barangnya disedekahkan, tapi tidak boleh dipakai, diambil, dimiliki siapapun itu untuk dimiliki. Lah terus bisanya hanya manfaatnya yang untuk kebaikan-kebaikan. Nah, jadi berarti begitu diwakafkan, ini diwakafkan, berarti sudah sejak itu tidak ada yang memiliki lagi. Ini sudah tidak boleh dimiliki oleh seorang pun, tidak boleh dijual belikan, tidak boleh dihibahkan kepada orang, tidak boleh diwaris. Milik siapa? Seandainya diambil gampangnya, milik Allah. Dan tidak Allah berikan kepada hambanya lagi. Manfaatnya untuk kebaikan. Nah, jadi itu. Nah, itu disebut dengan wakaf. Nama lainnya sedekah jariyah. Aw ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang bermanfaat. Kalau orang itu sudah mati, tapi sebelum mati punya ilmu yang bermanfaat, misalnya apa? Bisa baca Quran, atau punya ilmu agama, diajarkan kepada muridnya, atau kepada anaknya, atau kepada temannya, atau kepada siapapun, terus dia meninggal, maka yang diajar tadi itu mengamalkan, dapat pahala lagi. Yang diajar tadi ngajar yang lain, dapat pahala lagi, meskipun sudah meninggal. Awaladin sholihin yad'ula, atau apabila punya anak yang soleh, maka pahalanya mengalir terus. Wa ani bin Umar, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala asaba Umar ardhon bi Khaybar. Umar radhiyallahu an mendapatkan bagian tanah dari Khaybar. Fa'atan Nabiya SAW yasta'miruhu fiha. Maka datang kepada Nabi SAW agar Nabi memerintahkan yang paling baik dipakai apa ini. Apa maksudnya? Wahai Nabi, saya punya tanah yang saya menjadi harta saya yang paling bagus ya. Nah, wahai Nabi, perintahkan saya diapakan ini untuk yang paling bagus. Disedekahkan, dikasihkan A, dikasihkan B, dia apa gitu ya. Nah, datang kepada Nabi agar Nabi memerintahkan Umar radhiyallahu an yang paling bagus harta ini dipakai apa. Faqala ya Rasulullah, maka Umar berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ini asabtu ardun bi Khaybar, saya mendapatkan bagian tanah dari Khaybar. Lam usib malan qattun huwa anfasu inti minhu.
Aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bagus, lebih mulia, lebih bernilai di dunia ini melebihi yang dari Khaybar itu. Fama ta'muru bihi, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau perintahkan aku apakan sebaiknya tanah itu. Qala, Nabi SAW memberi arahan, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau kamu mau, maka tahanlah barangnya dan sedekahkan manfaatnya. Tadi waktu bab definisi wakaf kan artinya al-habs, menahan. Setelah ditahan untuk Allah, manfaatnya untuk jalan Allah, tidak boleh lagi dijual belikan, nggak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan gitu tadi ya. Nah, tahanlah itu barangnya dan sedekahkan manfaatnya. Qala fatasaddaqa biha Umar. Ibnu Umar, anaknya Umar radhiyallahu anhu mengatakan, maka Umar radhiyallahu anhu sedekahkan hasilnya. Gitu. Annahu la yuba'u asluha, dan barangnya tidak boleh dijual belikan lagi. Wala yurath, dan tidak boleh diwaris. Wala yuhab, dan tidak boleh dikasihkan siapa-siapa. Jadi tanah wakaf. Nah, karena tanah ini subur menghasilkan, hasilnya yang untuk kebaikan. Fatasaddaqa Umaru bil fil fuqara, maka hasilnya disedekahkan pada orang fakir. Wa fil qurba, juga untuk kerabat. Ya, maksudnya nggak apa-apa untuk kerabat yang layak untuk diberi sedekah diberi meskipun kerabat. Seolah-olah jadi baitul mal gitu ya. Wa fir riqab, dan orang yang dalam tawanan perang. Wa fi sabilillah, dan untuk orang yang jihad fi sabilillah. Wa bani sabil, dan untuk orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal. Wa dhaif, untuk menjamu tamu. Wala junaha ala man waliyaha ayyakula minha bil ma'ruf, yang mengerjakan boleh makan dengan baik. Yang mengerjakan boleh makan hasilnya dengan, maksudnya apa? Maksudnya begini, tanah subur yang ngerjakan siapa? Itu 10 orang. 10 orang itu boleh mendapatkan bagian dari kerjanya. Begitu. Au yut'ima shadiqan ghairu mutawallin fihi, atau boleh digunakan untuk memberi makan, memberi temannya, memberi apa? Ya, yang layak diberi sedekah dan itu bukan tanggung jawab pribadinya. Boleh. Ya. Nah, jadi itu. Jadi yang diinginkan dari tanah Khalifah Umar atau tanah Umar bin Khattab radhiyallahu an, tanahnya menjadi tanah wakaf dan hasilnya tidak ditentukan, karena tidak ditentukan, umum, yang penting fi sabilillah, untuk kebaikan di jalan Allah. Nah itu, seandainya untuk pengajian butuh dana, tidak apa-apa dipakai pengajian. Seandainya ada pelajar yang gampangannya layak dibantu, nggak apa-apa untuk membantu anak yang belajar agama. Nah jadi intinya bahwa untuk fisabilillah, tanahnya tidak boleh diwaris, tidak boleh dikasihkan siapa-siapa, tidak boleh dijual belikan. Kenapa? Karena sudah diwakafkan. Khalifah Umar yang megang. Kenapa? Karena dia sebagai khalifah. Seandainya ada orang wakaf terus tanah ini saya wakafkan tapi tidak diserahkan ke siapa-siapa, tidak apa-apa. Tanah ini saya wakafkan, ditanami, terus dia mendapatkan untuk dia makan sendiri yang layak sebagai pekerja, sebagai yang mengerjakan, terus selebih dari itu hasilnya disedekahkan kepada siapapun yang berhak menerima, boleh. Meskipun kerabatnya bukan karena ia menafkahi keluarga pakai itu, tapi karena itu berhak diberi sedekah, diberi. Jadi seolah-olah hasilnya itu jadi baitul mal.
Apa saja yang boleh diwakafkan? Semua yang boleh disedekahkan, boleh diwakafkan, tetapi asli dari wakaf itu adalah barang yang tidak cepat habis. Karena itu kalau uang ini saya wakafkan, gitu ya, uang, saya punya uang 1 miliar, saya wakafkan, mudah-mudahan Allah memberi kemudahan, betul-betul kenyataan. Seandainya gitu, Allah, ini saya punya uang 1 miliar, saya wakaf. Terus diwakaf berupa apa? Berupa uang dibagikan. Namanya bukan wakaf, namanya ya sedekah biasa. Kenapa? Karena kalau Anda mengatakan uang ini saya wakafkan, maksudmu apa? Ditanya itu. Maksudnya ya uang ini dibagi-bagikan pada orang miskin supaya digunakan kebutuhannya. Meskipun bahasamu, hatimu wakaf, itu namanya sedekah, kamu salah paham. Nah, kalau kamu kepingin uang 1 miliar ini jadi wakaf, belikan tanah, tanahnya diwakafkan. Baik diwakafkan di samping masjid nanti buat pelebaran masjid, maupun dibelikan tanah sawah terus diwakafkan. Setelah itu berarti tanah sudah tidak boleh dijual belian lagi, dihibahkan lagi, diwaris tidak boleh. Nah, ditanamin tidak apa-apa, yang menanam dapat bagian, selebihnya panennya, hasilnya setelah diambil haknya yang nanam bagi hasilnya itu digunakan untuk anak yatim, orang miskin, masjid, pendidikan agama. Yang penting di jalan Allah lah, itu baru namanya wakaf. Karena itu yang asal wakaf itu adalah barang yang tidak gampang rusak. Tidak gampang rusak. Itu yang diwakafkan. Dan yang paling asal wakaf itu adalah akorot. Akorot apa? Harta yang tidak bergerak. Tanah, rumah, kebun, sawah. Nah itu yang asli dari barang yang diwakafkan. Meskipun pemahaman ulama tatkala ada barang yang tidak akorot tapi awet, itu juga benar diwakafkan. Contoh, mobil ini saya wakafkan, boleh. Nah, berarti bendanya sudah tidak boleh lagi dijual belikan, manfaatnya untuk jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang asal wakaf itu adalah barang akorot. Akorot tadi apa? Harta yang tidak bergerak. Contohnya tanah, rumah, toko, dan seterusnya. Nah, kenapa begitu? Karena sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya jalan terus, itu kaitannya adalah manfaat. Kaitannya adalah manfaat. Apa maksudnya manfaat? Ini saya sedekahkan. Waktu sedekah melepaskan haknya untuk jalan Allah dapat pahala. Barangnya dipakai lagi, tidak habis, tetap utuh tapi manfaat. Orang yang sedekah dapat pahala, sedekahnya jalan, amalannya jalan. Dipakai lagi, dapat pahala lagi. Dipakai lagi, dapat pahala, dan seterusnya. Nah, itu makna asli dari sedekah jariyah. Apa bedanya dengan sedekah biasa? Gitu. Dengan wakaf. Bedanya adalah kalau bukan wakaf, sama-sama akorot, sama-sama tanah. Saya punya tanah. Tanah saya sedekahkan kepada keluarga miskin. Tapi bukan wakaf, ini sedekah buat Anda. Terus ini saya wakafkan. Tanah ditanamin, saya dapat pahala. Panen untuk memberi makan anaknya, orang miskin itu saya dapat pahala lagi. Gitu. Terus dapat, lah kan sama. Ada bedanya. Bedanya apa? Kalau dinyatakan sebagai wakaf, maka tidak ada hamba Allah satupun yang memiliki. Tapi kalau sedekah, bisa pahalanya jalan terus, tapi bisa juga enggak. Bagaimana bisa jalan terus, bisa juga enggak?
kalau akhirnya yang disedekahkan kepada keluarga miskin itu dijual, terus uangnya habis, maka sudah selesai, sudah tidak ada lagi pahala berjalan. Nah, jadi itu. Nah, tapi kalau diwakafkan kan sudah tidak boleh dijual belikan. Satu. Yang kedua, kalau ini disedekahkan, jadi hak dia bebas mau fisabilillah maupun tidak fisabilillah. Tapi kalau wakaf, manfaatnya harus fisabilillah, di jalan Allah, di jalan agama. Nah, itu bedanya wakaf dengan sodako. Ya. Misalnya begini, saya sodako ke orang miskin rumah. Satu lagi sodako wakaf rumah. Nah, rumah wakaf tidak boleh dipakai hal yang sia-sia, dipakai urusan dunia, dipakai untuk kepentingan individu orang yang tidak seharusnya pakai. Tidak boleh. Kenapa? Itu adalah barang wakaf, manfaatnya hanya untuk kebenaran, untuk di jalan Allah. Tapi kalau sodako, dipakai ibadah boleh, dipakai urusan dunia murni boleh. Ya. Nah, jadi intinya tidak hanya untuk fisabilillah. Nah, itu bedanya wakaf dengan yang tidak wakaf. Ya, beberapa di antara maklumat umum perbedaan antara wakaf dengan yang bukan wakaf. Kembali ke pembahasan kita. Barang yang diwakafkan itu adalah aslinya adalah barang akorot, barang yang tidak bergerak, harta yang tidak bergerak, contohnya tanah, rumah. Bagaimana kalau barang itu bergerak tapi awet? Ya, itu juga benar untuk diwakafkan. Contohnya yang gampang adalah mobil. Apakah uang itu bisa diwakafkan? Jawabannya, kalau diserahkan uang ini wakaf, terus maksudnya tidak dirupakan apapun, uangnya itu dibagi. Meskipun lafadznya, keinginannya wakaf, namanya bukan wakaf, namanya sodako biasa. Makanan tidak bisa diwakafkan. Kalau Anda kepingin mewakafkan beras, wah saya punya beras misalnya 100 ton. Atau nggak usah banyak-banyak 1 ton. Nah, mau diapain? Mau tak wakafkan. Diwakafkan gimana? Ya udah beras tak wakafkan, dibagi-bagi orang miskin. Namanya bukan wakaf. Kalau kamu kepingin wakaf, ya berasmu jualan, wujudkan barang yang kuat, yang bermanfaat di jalan Allah, itu jadi wakaf. Nah, jadi gitu. 6. Siapa yang boleh menerima wakaf? Kalau bendanya tidak ada yang boleh menerima untuk dimiliki seorang pun. Tanah ini saya wakafkan, mau tak pegang sendiri, mau dipegang takmir masjid, mau dipegang orang, hanya sekedar megang, tidak memiliki. Ini berarti tidak ada pemiliknya lagi, milik Allah. Dengan bahasa mudah-mudahan tidak salah kita ikuti, kalau baru dari wakafkan berarti itu milik Allah. Tidak milik siapa-siapa. Manfaatnya harus di jalan Allah, jalan kebenaran. Nah, adapun yang memanfaatkan jalan kebenaran ini siapa aja boleh meskipun kepentingan pribadi. Apabila memang manfaatnya itu bisa kayak gitu. Contoh. Ini mobil wakaf. Mobil wakaf ya. Terus ada orang miskin punya hajat, misalnya dia harus pindah kontrakan, tidak ada jalan lain kecuali harus diangkut mobil. Nah, dan wah ini hari-hari di mana orang-orang menyewakan mobil habis semuanya.
Apa boleh pakai mobil wakaf? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena untuk membantu orang miskin. Seandainya mobilnya orang juga bantu. Boleh. Nah, loh ini kan barang wakaf. Iya, ini kan manfaatnya untuk jalan Allah, untuk jalan kebaikan. Nah, jadi itu. Seandainya kebun mangga. Kebun saya ini saya wakafkan. Boleh mangganya dimakan orang, dalam arti makan ini individu, nggak pakai bayar. Apabila orang tadi itu layak untuk makan barang fisabilillah ini, boleh, maka boleh. Contohnya apa? Orang miskin. Orang miskin itu nggak bisa beli kalau nggak diberi. Diberi dari mana? Dari hasil kebun wakaf, nggak apa-apa. Nah, jadi fisabilillah. Nah, dikasihkan siapa? Yang penting intinya adalah untuk jalan kebaikan. Aslinya, barang aslinya menjadi tidak dimiliki siapa-siapa, manfaatnya untuk jalan kebaikan yang difahami benar. Yang difahami benar. Sekarang begini. Panitia masjid, renovasi masjid, lalu mengumumkan masjid butuh dana pembangunan. Apalagi ditulis wakaf dana pembangunan. Ditulis wakaf atau enggak, infak pembangunan atau wakaf untuk renovasi. Setelah kumpul, enggak boleh untuk operasional. Gitu ya. Nggak boleh untuk operasional. Kenapa? Karena uangnya orang yang disedekahkan tadi itu jadi wakaf, diamanahkan kepada panitia untuk jadi pembangunan. Nanti kalau sudah jadi bangunan, silahkan dimanfaatkan. Orang miskin tidur di masjid boleh, musafir tidur di masjid boleh, gitu. Orang miskin atau orang yang kesulitan mandi di masjid boleh. Nah, jadi kayak gitu. Nah, uang pembangunan tidak boleh untuk operasional. Kenapa? Karena uang ini yang diwakafkan bukan mewakafkan uang, tapi itu mengamanahkan kepada panitia agar ini dirupakan jadi bangunan. Bangunannya tidak boleh untuk yang gitu, bukan bangunan. Nah, itu makna daripada habsul asli. Barang asal yang diwakafkan itu menjadi tertahan, tidak menjadi milik siapapun, manfaatnya yang untuk kebaikan. Nah, bagaimana kalau wakaf itu kepada individu, tapi bahasanya wakaf? Nah, ini muncul masalah baru. Ya, muncul masalah baru. Ya, apa maksudnya wakaf pada individu? Terus ya, wakaf pada individu bagaimana? Itu. Dan contohnya kayak apa? Contohnya begini, misalnya saya punya rumah. Rumah ini saya wakafkan untuk kamu karena kamu sekarang ini orang miskin. Maksudnya apa? Maksudnya ini wakaf, kamu tinggal di situ bebas seperti rumahmu sendiri, tapi rumahnya tidak saya kasihkan kamu. Ini rumah saya wakafkan buat kamu. Nah, diartikan kayak gitu ya. Maka rumah itu rumah wakaf dan yang menempati adalah dia tidak boleh menjual, dia tidak boleh menghibahkan, tidak boleh diwaris. Nah, dia silakan tinggal di situ sampai meninggal. Nanti kalau dia meninggal, maka itu menjadi barang wakaf. Kenapa? Karena yang mewakafkan rumah ini saya wakafkan kepadamu, tapi itu bukan tak kasihkan kamu.
Nah, itu ungkapan orang sekarang ternyata banyak. Apa maksudnya? Gitu. Rumah ini tak wakafkan gitu untuk orang miskin, dan yang pertama yang saya tunjuk adalah Anda. Sama dengan itu. Kalau Anda menempati sampai meninggal nggak apa-apa, sampai mampu pergi dari rumah ini ya nggak apa-apa, setelah itu menjadi barang wakaf. Nah, itu wakaf kepada muayyan istilahnya itu. Wakaf, tapi padahal wakaf tadi itu kan habsul asli, tidak menjadi milik siapa-siapa. Manfaatnya yang untuk kebaikan. Nah, itu tentang dan hanya dengan mengatakan barang saya ini saya wakafkan, atau meskipun tidak keluar lafaz tapi hatinya sudah mengikrarkan ini saya wakafkan. Bukan rencana dan bukan keinginan, tapi sudah mantap. Ini tak wakafkan. Maka jadi di hadapan Allah, wahai hamba Allah yang beriman, kamu sudah mengikrarkan ini wakaf, maka sudah bukan milikmu lagi. Gitu. Sudah bukan milikmu lagi, adapun manfaatnya, gitu. Apapun atau siapapun, apapun ya maksudnya masjid, lembaga, dakwah atau apa, itu bisa memanfaatkan, siapapun yang layak memanfaatkan boleh memanfaatkan. Jadi mengikrarkan wakaf tidak harus kepada orang lain, tidak harus kepada pemerintah, tidak harus kepada yayasan atau lembaga, tapi yang penting orang itu punya harta, mengikrarkan ini saya wakafkan, maka jadi. Nah, jadi itu tentang orang yang mewakafkan. Adapun diwakafkan kepada siapa? Itu ada pemahaman baru yang dibenarkan. Gitu. Misalnya apa? Rumah ini saya wakafkan untuk anak yatim sampai dia meninggalkan rumah ini atau sampai dia meninggal dunia. Nah, berarti rumah terus anak yatim menempati sampai dia mandiri atau sampai dia meninggal dunia. Boleh setelah meninggal dunia atau keluar dari sini karena mandiri, maka ini jadi wakaf. Kalau memang maunya hanya untuk anak yatim, ya nanti anak yatim lagi yang masuk. Kamu anak yatim silahkan tempati rumah itu. Nah, misalnya seperti itu. Dan di antara ulama ada yang mengatakan wakaf itu hukumnya di dalam Islam tidak pakai ditentukan manfaatnya. Maksudnya apa? Ini saya wakafkan untuk anak yatim. Rumah saya wakafkan untuk tempat anak yatim. Kalau tidak ada anak yatim, dipakai masjid boleh. Maksudnya ditempati untuk sholat 5 waktu boleh. Dipakai untuk madrasah boleh. Dipakai untuk, nah yang penting barangnya jadi wakaf. Kenapa? Karena ungkapan untuk rumah, untuk tempat anak yatim itu adalah far'. Far' itu pembahasan cabang, pembahasan dasarnya adalah wakaf. Ini saya wakafkan, sudah ditahan, tidak dimiliki siapapun, adapun manfaatnya adalah di jalan Allah. Lalu ditentukan sama pemilik sebelum diwakafkan untuk tempat anak yatim, itu pembahasan far'. Kalau far'nya tidak ada, kembali ke asal. Asalnya adalah wakaf. Wakaf itu tidak milik siapapun, manfaatnya untuk apapun di urusan agama Allah atau jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, ini saya wakafkan untuk masjid. Ternyata tidak bisa jadi masjid, boleh untuk madrasah. Boleh untuk ma'had. Ini saya wakafkan untuk ma'had. Ya, nggak bisa menjadikan ma'had atau madrasah, boleh untuk masjid. Itu. Kenapa? Karena dasarnya adalah wakaf. Untuk apa? Untuk apa? Ketentuan tadi itu adalah far'. Kalau far'nya itu tidak ada, maka kembali ke asalnya. Wallahu a'lam, itu pembahasan tentang wakaf. Mudah-mudahan kita faham dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa punya harta yang tidak bergerak dan kita wakafkan, karena itu adalah salah satu amal yang paling didambakan
oleh siapapun orang yang sudah meninggal di hadapan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena sudah meninggal, pahalanya ngalir terus. Siapa yang bisa mendapatkan gitu kalau tidak punya salah satu dari 3 hal? Wakaf, ilmu yang bermanfaat, anak soleh. Nah itu mudah-mudahan Allah SWT mengaruniai kita kebaikan dunia dan akhirat. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.